Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Teriring doa dan salam. Semoga hingga kesempatan pagi ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apa. Dan semoga pula senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa waktu terakhir ini saya sering mendapati rekaman live saya itu suaranya tidak jelas, bahkan sama sekali tidak terdengar dan gambarnya pun terjeda. Awalnya saya pikir mikrofon ini yang bermasalah, tapi ternyata apa yang menjadi penyebab gangguan tidak baiknya kualitas live saya adalah karena ketika saya berada jauh dari pusat sinyalnya, saya berada di atas, itu sinyalnya kurang bagus sehingga mengakibatkan kualitas suara dan gambar dari live saya itu terjeda, bahkan tidak jelas. Itu kalau sinyal. Jadi semakin dekat kepada sumber sinyalnya, maka insya Allah jaringannya akan lebih stabil dan gambarnya pun akan lebih bagus untuk live atau untuk merekam lainnya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang sinyal yang didapatkan dari provider. Dan beberapa hari kemudian saya memang mendapati pemberitahuan dari providernya bahwa saat kemarin itu ada gangguan sambungan di optiknya, sehingga kemudian mengakibatkan terganggunya sinyal yang disalurkan ke tempat kami. Dan itu yang menjadi inspirasi obrolan pagi ini, bahwa sinyal itu meskipun tidak terlihat tapi nyata adanya. Saya ulang, sinyal itu tidak terlihat tapi nyata adanya. Kalau di HP kita hanya melihat simbol-simbol 3 garis atau ada seperti pemancar yang menyala, tapi kita tidak melihat sinyal itu seperti apa. Tapi ketika sinyal itu buruk, itu akan tercermin, akan tergambar dari kualitas gambar rekaman kita. Jadi meskipun tidak terlihat, sinyal itu nyata adanya dan sangat menentukan baik buruknya kualitas gambar, kualitas suara yang dihasilkan. Nah, itu kalau bicara tentang sinyal di rumah kita yang bertanggung jawab dalam tanda kutip untuk menghasilkan kualitas gambar kita, gambar rekaman kita. Dan kita sebagai manusia pun sebenarnya perlu sinyal. Kalau tadi namanya sinyal, kalau hubungan kita dengan Sang Maha Pencipta itu mungkin lebih tepatnya silatun. Jadi kita sebagai makhluk dengan Rob kita, dengan pencipta kita itu ada penghubung, ada tali penghubung, ada sinyal yang menghubungkan kita sebagai hamba dengan Allah sebagai pencipta kita. Nah, bentuknya sinyal kita, hubungan kita dengan Allah itu, dengan pencipta kita adalah ibadah, pengabdian kita. Jadi semakin baik kualitas hubungan kita, semakin baik kualitas ibadah kita, maka itu merupakan sebuah indikasi baiknya sinyal atau silatun kita dengan Sang Maha Pencipta. Bahkan kata sholat, kata Pak Ustadz itu asal katanya salah yasilu silatun, hubungan tersambung. Jadi ketika kita sedang mendirikan sholat itu, saat itu kita sedang online, kita sedang melakukan interaksi, melakukan silatun dengan Sang Maha Pencipta kita, yang dengan itu kita kemudian berdoa, ini wajah tu wajhiyanilladzi fataras samawati wal ardu hanifa muslima wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi ketika itu kita benar-benar terkoneksi dengan sangat baik dengan Rob kita, yang itulah kenapa salah satu kaifiah, satu padilah dari sholat adalah
saat-saat yang mustajab, saat-saat terdekat kita dengan Sang Pencipta kita. Jadi semakin baik kehusuan kita, semakin baik kualitas bacaan kita, semakin baik kualitas pemahaman kita, semakin baik kita menunaikan rukun-rukun sholat, baik itu rukun fi'linya, ucapan-ucapan kita, doa-doa yang kita baca itu jelas, kemudian kita paham, kita tahu maknanya, kemudian rukun qauli tadi, rukun qaulinya, doa-doa yang kita baca itu kita tahu maknanya, kita tahu artinya, kita pun paham apa yang kita ucapkan, kita hayati, kita resapi, itu yang menjadi rukun qauli. Semakin baik kualitas qauli kita, ucapan dan lafaz kita, maka akan menaikkan sinyal keterikatan kita dengan Sang Maha Pencipta. Kemudian ada rukun fi'li, rukun gerakan. Semakin kita tumaknina, kita sholatnya nggak buru-buru, kita sholatnya tartil, itu akan semakin membuat silatun kita, hubungan kita, sinyal kita dengan Allah itu semakin terpancar dengan bagus. Dan satu lagi sinyal yang sangat kuat frekuensinya untuk semakin mendekatkan kita kepada Rabb kita adalah rukun qalbi, kehadiran hati. Ini yang kemudian kita jarang sadari. Kita alhamdulillah sudah mungkin karena dari kecil lah, kita dari usia 7 tahun lah kita sudah hafal bacaan sholat. Jadi kalau sekarang kita usianya sudah 30, 40, 50 tahun mungkin sudah kelotok istilahnya, sudah hafal luar biasa, hafal di luar kepala. Tapi ya itu tadi, tinggal bagaimana kita memaknai setiap kata, setiap doa yang diucapkan dalam sholat kita itu, sehingga kemudian mengena di hati kita. Bukan sekedar ucapan yang dihafal saja, tapi ucapannya akan menimbulkan kerteg, menimbulkan rasa bahwa ketika inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, kita akan langsung tertunduk atau bahkan jauh sebelum itu ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih mengganggu konsentrasi kita, karena kita sedang dihadapkan atau berhadapan dengan Zat yang maha besar, yang tidak akan ada hal apapun yang melebihi kebesarannya. Kalau kita sudah paham di takbiratul ikram saja, maka selanjutnya kita sholatnya akan nyaman, akan jauh lebih nyaman. Kita sholatnya tidak akan buru-buru, tumakninanya terjaga saat perubahan dari berdiri kemudian ruku, setelah i'tidal, sujud dan lain sebagainya, kita tertata dengan sangat apik karena kita yakin, karena kita meyakini dan menyadari bahwa apa yang sedang kita sembah, apa yang sedang kita mohonkan ini adalah zat yang menjamin kehidupan kita, bahkan yang menghidupkan kita itu sendiri. Kalau nih kita lagi upacara saja dulu, saya sempat ikut ekstrakurikuler PKS ya, PKS, atau sempat juga paskibra ketika SD itu, jadi pengibar bendera. Itu ditatanya sedemikian rupa, padahal yang dihadapi adalah guru yang setiap hari mengajar, dan kami ketika di luar upacara itu sangat akrab karena beliau kemudian sering membimbing kami dalam pelajaran olahraga, jadi kami berdiskusi dalam banyak hal. Tapi ketika waktunya di upacara itu, beliau jadi pembina upacara dan kami jadi peserta upacara, kami takdim, kami harus diam, harus bersikap sempurna, tidak boleh kemudian cekakak cekikik, tidak boleh kemudian tengok kiri kanan, tidak boleh kemudian bercanda. Apalagi konon ketika kita sholat, ketika sholat itu yang kita hadap, kita sedang menghadap kepada Zat yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha menentukan segalanya, yang dengan kesadaran itu maka rasa khusyuk kita akan muncul. Kemudian ketika fi'li kita sudah terjaga, ruku dan sujud kita tertata, kita tidak buru-buru ingin selesai sholatnya, karena mestinya ketika kita sedang berkomunikasi, bersilatun dengan Zat yang maha besar, kita akan jauh merasa lebih nyaman. Jadi kalau kita sholatnya buru-buru, pasti ada sesuatu yang mengganggu
di hati dan pikiran kita sehingga kita merasa tidak nyaman ketika kita sedang sholat. Nah, ini yang terus kita harus upayakan agar sholat kita itu berbuah. Sholat kita itu berbuah, yang pertama nyaman tadi, nyaman, tenang, kemudian kita akan menjadi lebih confident, lebih yakin, lebih pede, lebih segalanya lah setelah sholat itu. Kemudian tadi kolbi kita, rukun kolbinya hadir, karena kalau dibahas di di stadium yang lebih lanjut, yang kita hadapkan tuh bukan wajah ini, bukan wajah kita ini, tapi yang di sini ruh dan jiwa kita yang menghadap kepada penciptanya. Pasti ada kerinduan yang sangat luar biasa. Pasti ada kerinduan yang sangat luar biasa, sebagaimana jangankan dengan Allah, seharusnya dengan orang yang kita kagumi, dengan guru kita, dengan orang-orang yang kita hormati, ketika kita berhadapan dengan beliau-beliau saja rasa haru, rasa bahagia, rasa bangga itu berkecamuk. Konon lagi ketika kita sedang berada atau dihadapkan kepada Sang Maha Pencipta dalam sholat itu, at-tahiyatum mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, resapi bahwa ketika kita duduk simpuh di tahiyat itu, kita sedang benar-benar menghormat kepada Zat yang Maha Mencipta kita. Diam sejenak, kemudian ketika Allah membalas tahiyat kita, Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Merinding, aslinya merinding ketika kita diberi salam oleh pencipta kita. Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Merinding, tidak ada yang kepikiran hal apapun ketika kita bisa meresapi sampai ke situ. Kemudian dengan kerendahan hati kita, dengan ketawaduannya hati kita, baginda Rasul mengajarkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kita mengajak saudara-saudara kita selain diri kita untuk juga mendapatkan salam dari Allah. Indah, dan itu lagi-lagi kualitas sholat itu tergantung bagaimana sinyalnya, bagaimana keterikatan kita dan kesadaran kita untuk menyadari bahwa saat sholat itu adalah saat yang istimewa, saat yang luar biasa. Dan itulah kemudian kenapa di luar sholat pun kita harus terus belajar untuk memperbaiki sinyal kita. Jadi ketika tadi subuh sampai dengan zuhur itu, sejatinya kita sedang menunggu waktu sholat zuhur. Tidak ada yang harus kita pikirkan selain bagaimana kita diberikan kesempatan sampai sholat zuhur lagi untuk kembali bersilaturahmi dengan Allah. Nah, dengan itu kerinduan akan terus memuncak dari subuh ke duhur, duhur ke asar, akan terpola, akan terbina, akan terbentuk kualitas hati kita yang senantiasa terkoneksi, yang senantiasa online dengan Allah. Dan ketika kita sudah online dengan Allah dan memiliki silatun yang baik dengan pencipta kita, maka akan menghasilkan kualitas kehidupan yang baik. Tadi ketika sinyal kita kuat, sinyal kita bagus, sinyal kita kemudian terjaga, maka gambar dan suara yang dihasilkan di HP kita itu juga bagus. Pun ketika silatun kita dengan Allah itu bagus, pun ketika silatun kita dengan Allah itu terjaga, pun ketika silatun kita dengan Allah itu terpelihara, maka jaminan kualitas kehidupan kita pun akan membaik. Kita bisa melihat layar kehidupan kita dengan lebih nyata, lebih yakin, lebih kemudian lebih realistis. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang kita anggap itu sebagai anugerah, kita tidak akan pongah, kita tidak akan bangga, kita tidak akan membusungkan dada, tidak akan besar kepala, karena kita tahu
bahwa apa yang kita terima, apa yang kita sebut dengan nikmat itu juga harus kita pertanggungjawabkan, ada konsekuensinya. Ketika kita dikarunia rezeki yang berlimpah, konsekuensinya apa? Pertama, bersyukur. Yang kedua, pertama mungkin harus menyadari dari siapa rezeki itu datang. Kedua, syukur. Bersyukur bahwa kita diberikan amanah. Kemudian ketiganya, innalillah. Kita harus menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebagai standar, sebagai safety belt, sebagai agar kita tidak terjebak dengan euforia karena kita sudah merasa mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tadi ketika kita dilimpahi harta yang banyak, dilimpahi kedudukan yang tinggi, dilimpahi jabatan yang mentereng, maka jangan pernah lupakan untuk menyadari dari siapa harta, tahta, dan jabatan itu datang. Kemudian jangan lupa syukuri. Bentuk syukurnya, setelah mungkin yang pakemnya berucap alhamdulillah, maka ada syukur lain yang harus kita implementasikan. Syukurnya orang yang berharta itu adalah dengan bersedekah, dengan berbagi, dengan membelanjakan harta yang diamanahkan itu kepada sesuai dengan yang mengamanahkannya. Ketika kemudian syukurnya sebagai pejabat adalah membuat kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat, membuat umat lebih tertata, lebih terpola untuk bersama-sama menyadari dan mendekat kepada Allah pun dengan jabatan demikian. Itu syukur. Syukur yang sebenarnya pun ketika kita dikaruniai sehat, maka bentuk syukurnya selain berucap alhamdulillah juga bagaimana kemudian kita menggunakan, memanfaatkan saat-saat sehat kita untuk sebanyak mungkin beribadah kepada Allah. Kemudian ketika datang saatnya kesempitan, ketika datang saatnya sakit, ketika datang saatnya kita tidak punya uang, kita tidak lantas putus asa, kita tidak lantas kemudian meratap langit, kemudian seolah-olah kita orang yang paling menderita. Dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita menyadari bahwa ada masanya, ada waktunya, ada wayahna, ada momennya, bahwa kita itu di posisi seperti itu, yang dengan itu kita sabar, yang dengan itu kemudian kita mengembalikan lagi kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yang dengan itu kita lantas tidak terpuruk dan hancur karena kita merasa orang yang paling menderita. Jadi itulah salah satu hal yang saya dapatkan dari pengarsa guru, bahwa kebanyakan manusia itu tersiksa dengan waktu. Wal asri, demi waktu, demi masa, demi saat, demi momen. Innal insana lafi husrin, sesungguhnya kebanyakan manusia itu dalam rugi. Yaitu ruginya pada saat kita diberikan kelapangan, pada saat kita diberikan kenikmatan, kita tersiksa dengan harta kita. Orang yang banyak hartanya tapi tidak memiliki kelapangan hati, tersiksa. Ada mertua datang, mertua nih paling mau minjem duit. Ada suara datang, kebiasaan nih kalau tahu ada yang punya duit pasti dia pada datang. Ada tetangga yang ngetok pintu, jangan-jangan mau minjem lagi. Tersiksa orang yang banyak duit tapi tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki stabilitas temperatur batin yang baik. Apalagi kalau kemudian sedang diberikan kesempitan. Aduh, kalau sudah begini tidak ada saudara yang mau datang. Aduh, kalau sudah begini tidak ada tetangga yang mau nengok. Aduh, kalau seperti ini tidak ada orang yang peduli. Semua salah, semua disalahkan, semua jadinya tidak ada yang benar di mata kita. Itu karena stabilitas tempat batin kita yang tidak stabil, yang tidak terdidik dan tidak terjaga. Beda halnya ketika kita itu memaknai waktu itu dengan baik dan benar. Makanya ada hadisnya, apa saya lupa,
Sungguhnya semua urusan orang mukmin itu baik. Ketika lapang dia bersyukur, ketika dia sempit dia bersabar. Dua-duanya baik, dua-duanya berpeluang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam kelapangan bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Orang yang bersabar kemudian bertawakal wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Jadi dua-duanya akan menghasilkan impact yang baik selama kita menyikapinya dengan baik pula. Apa ya, ada istilah bahasa Inggrisnya. Itu yang harus kita coba terus latih, terus kita belajar, terus kita kemudian memahami bahwa memang kita perlu sinyal, perlu kedekatan dengan Allah untuk agar kita senantiasa terjaga. Kalau sinyalnya bagus, kalau silaturahminya bagus, kalau hubungan kita dengan Allahnya bagus, apapun yang kemudian sedang kita jalani, apapun yang kemudian sedang kita hadapi, semuanya insya Allah akan indah. Jadi tadi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi itu dan sebaliknya beruntunglah mereka yang bisa memaknai setiap detik waktunya, setiap detik kehidupannya dengan kesadaran bahwa tidaklah waktu ini Allah berikan kepada kita, tidaklah kesempatan ini Allah berikan kepada kita, tidaklah momen ini Allah berikan kepada kita, kecuali di sana ada perintah, ada amanah untuk kita, setidaknya kita syukuri. Napas kita adalah sesuatu yang mungkin kalau usia kita sekarang 50 atau 40 tahun, hanya sekian persennya saja kita bersyukur atas napas yang selama ini kita gunakan. Seolah-olah gratis, seolah-olah tidak akan dimintakan pertanggungjawaban. Padahal setiap hembusan napas yang kita tarik, yang kita hirup dan kita hembuskan, itu merupakan amanah yang luar biasa. Untuk apa napasmu kau gunakan? Kalau selama ini kita lebih sering mendengar bahwa dari mana hartamu, kemudian bagaimana cara engkau mendapatkan, kemana engkau membelanjakan, tapi jarang sekali kita bertanya pada diri kita sendiri, siapa yang menapaskan kita? Kenapa saya dinapaskan? Bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan napas yang selama ini saya gunakan, kita gunakan? Pasti kalau kita tidak belajar dari sekarang, kita tidak akan pernah tahu bahwa napas itu jauh lebih besar amanahnya dari sekedar kita diamanahi uang, dari sekedar kita diamanahi harta, atau bahkan dari sekedar kita diamanahi ilmu. Adanya uang, adanya ilmu, adanya segala macam pangkat dan kedudukan kita, karena kita masih diberi napas. Tidak akan ada makhluk yang bisa mencapai atau mendapatkan sesuatu apapun kalau sudah tidak bernapas. Jadi hal yang pertama yang harus kita syukuri adalah napas kita, dan itu yang akan kita mintakan pertanggungjawaban. Berapa tahun kamu hidup di dunia? Sudah apa saja yang kamu lakukan? Sudahkah engkau bersyukur atas napas yang selama ini engkau gunakan? Tidakkah engkau menyadari bahwa napas adalah fasilitas yang selama ini dipakai? Sementara kita lebih banyak lalainya. Kita menongkrong sajalah sambil menghabiskan waktu. Enak banget kan menghabiskan waktu. Seolah-olah waktu itu tidak mahal. Kalau kita punya triliunan rupiah, tidak akan pernah bisa membeli satu detik waktu yang sudah lewat. Betapa mahalnya harga. Perhatikan anak-anak kita. Ketika masih kecil kita gendong-gendong. Tapi sekarang ketika sudah remaja, untuk bisa ngumpul aja susah.
yang ini mau main ke sini, yang satu pengen ada acara ini, yang lain ada acara sendiri. Susah, dan kita tidak bisa memutar waktu itu. Tidak bisa menjadikan momen anak kita dulu, seperti ketika mereka kecil kita bisa gendong-gendong, kita bisa ajak kemana. Tidak bisa, bahkan barang satu detik pun kita tidak akan bisa mundur. Tidak akan bisa membeli waktu yang sudah lewat. Dan kita, masih banyak di antara kita yang menganggap waktu itu hal yang sepele. Sehingga kemudian kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita lebih banyak, ya tadi, habisin waktu di sinilah, nongkrong, ngobrol yang tidak jelas juntrungannya, yang obrolannya bahkan justru menjurus pada gibah, pada menjelek-jelekan orang, pada kekupuran. Bahkan ada yang dengan nyantainya menghabiskan waktu untuk main kartu, judi. Seolah-olah waktunya itu adalah milik dia yang tidak akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, kesadaran-kesadaran inilah yang kemudian kita harus terus bangun agar kemudian menambah sinatun kita, menambah hubungan kita dengan Allah semakin akrab, makin dekat, karena memang sebenarnya sudah dekat, hanya kita tidak menyadarinya. Kita belum menyadari kedekatan Allah. Jadi kita tuh masih menganggap Allah tuh nun jauh di sana, yang entah di mana, yang seolah-olah kita perlu Allah tuh pada saat kita menderita saja. Kita seolah-olah perlu Allah tuh pada saat kita butuh sesuatu saja. Padahal tidak ada satu napas pun kecuali di sana ada kudrah dan iradahnya Allah. Di sana ada kuasa Allah, ada kehendak Allah, yang dengan itu kita memiliki kesadaran yang lebih baik, yang insya Allah dengan kesadaran yang lebih baik ini kita akan menjadi orang yang lebih baik juga. Kemarin dalam sebuah cara milad, Pangarsa Guru menjelaskan bahwa kita itu seperti ikan di dalam air. Ikan di dalam air, di lautan, tapi masih mencari air. Di manakah air kehidupan itu? Maka demi untuk mencari yang namanya air, ikan berenang dari satu titik ke titik lainnya, ke kiri, ke kanan, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Dia masih bingung mencari air, yang mana yang disebut air itu. Sehingga bahkan mungkin ikan itu menyeberang ke samudra yang lain, menyeberang ke laut yang lain untuk menemukan air. Padahal selama ini, bahkan jauh sebelum dia dikeluarkan dari perut induknya itu, induknya sudah di dalam air, yang ngasih makan dia air, yang membawa dia ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat itu air. Dia bertemu dengan banyak ikan-ikan lain itu karena air wasilahnya. Dia hidup juga karena air, tapi dia masih mencari air. Dan kita seperti itu, masih mencari siapa yang selama ini menghidupkan kita, atau bahkan tidak mau tahu. Kalau ikan mah masih mending, masih mau mencari air itu di mana dan seperti apa. Kita kadang-kadang tidak mau tahu bahwa Allah lah yang selama ini menghidupkan kita. Allah lah yang selama ini meliputi seluruh kehidupan kita, bahkan semesta ini diliputi oleh kuasa dan kudrah iradahnya. Jadi kalau ikan saja masih mau mencari kesadaran air itu seperti apa, kenapa kita kemudian tidak mau belajar menyadari bahwa Allah lah yang selama ini menghidupi kita. Itu. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.